groundbreaking, peletakan batu untuk membangun rumah sakit Mala. Kita berharap saudara-saudara sekalian, infrastruktur dari rumah sakit ini kemudian bisa terbangun dengan optimal, sehingga itu kemudian mengarahkan kita pada pelayanan di rumah sakit ini yang semakin lama semakin berkualitas. Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan salah satu dari target utama pemerintah daerah untuk ditingkatkan. Saudara perlu tahu bahwa Kabupaten Talaut dari waktu ke waktu mengalami peningkatan Human Development Index. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia itu meningkat di atas 70 poin, sehingga saudara-saudara kita masuk di kategori sebagai memiliki pemerintah daerah yang memiliki kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Justru itu saudara-saudara sekalian, kita harus memacu itu di dalam realita. Karena kita tahu bersama rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Talaut ini betul-betul harus menjadi sarana yang vital untuk kemudian mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kita memiliki rencana untuk membangun kurang lebih 5 rumah sakit. Rumah sakit Mala sudah terbangun dan sementara dikembangkan. Rumah sakit Geme itu kemudian akan didorong supaya dari waktu ke waktu pembangunan fisiknya akan semakin meningkat. Kemudian rumah sakit Pratama akan segera kita operasionalkan. Mungkin 1 atau 2 bulan ke depan itu harus segera direalisasikan untuk pengoperasian. Dan kemudian dalam waktu dekat kita akan membangun rumah sehat di Miangas. Itu adalah program yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam, Bapak Mahfud MD, yang kemudian akan dibangun di Miangas sana. Total yang dialokasikan anggaran dari Basnas RI itu kurang lebih 60-70 miliar untuk pembangunan rumah sehat. Dan kita sudah memiliki persetujuan dari rencana Bappenas untuk membangun rumah sakit di Karatung dan atau di Marampik. Itu target kita. Jika itu sudah terbangun, maka kita kemudian akan mengarahkan pada upaya kita untuk membangun rumah sakit di Salibau. Karena apa saudara-saudara sekalian? Kenapa harus diprioritaskan? Karena saudara-saudara, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi masuk kategori lokasi prioritas. Jadi Miangas, Karatung, kemudian Melongwane, dan Pulau Kabaruan. Jika kemudian Miangas sudah terbangun, maka kemudian kita akan berusaha untuk membangun rumah sakit di Pulau Salibau. Itu artinya yang ideal di Kabupaten Talaut ini, kita memiliki 6 rumah sakit. Sekarang baru tercapai 3 rumah sakit yang kira-kira realisasi pembangunan dalam waktu dekat ini kurang lebih 4 rumah sakit. Dan semoga di waktu-waktu yang akan datang, rumah sakit di Karatung dan Pulau Salibau itu akan segera terrealisasi. Untuk sementara menangani rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Pulau Salibau, itu baru kita laksanakan pembangunan puskesmas yang baru di Lirung, dan semoga itu bisa membantu untuk kemudian menangani persoalan kesehatan masyarakat. Hari ini kita melakukan pembangunan dengan anggaran kurang lebih sekitar 40 miliar, 37 miliar rupiah. Dan ini kita harapkan kemudian bisa membangun ruang perawatan VVIP atau ruang perawatan yang lebih hari lebih layak untuk kemudian bisa dinikmati oleh warga masyarakat Kabupaten Talaut. Kita menyadari betul bahwa dari sektor pendanaan untuk operasional rumah sakit kita masih belum terlalu optimal. Karena apa saudara-saudara? Anggaran kita masih kemudian berharap dari klaim dari BPJS. Dan klaim BPJS ini kemudian terasa belum terlalu mampu untuk memberikan peningkatan yang pesat bagi pengelolaan operasional rumah sakit. Di waktu tertentu, saya kemudian semoga dalam akhir-akhir tahun ini
Jika sudah siap, kita akan mendorong saja rumah sakit ini masuk kategori BLU, Badan Layanan Umum, yang kemudian semua penghasilan rumah sakit ini kemudian langsung akan digunakan oleh rumah sakit itu, tanpa harus kemudian distorkan ke APBD. Persoalannya, saudara-saudara sekalian, bahwa kadang-kadang ketika kita menyetorkan anggaran ke APBD sebagai pendapatan dari daerah, itu kemudian sulit, ada kesulitan karena untuk menyalurkan kembali kita harus menunggu jadwal-jadwal seperti pergeseran atau perubahan APBD atau perencanaan APBD. Itulah yang kemudian membuat anggaran di rumah sakit ini kemudian kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang menghilang atau kadang-kadang tidak mencukupi, sehingga itu terasa sampai dan dengan ada beberapa kasus kemarin sampai infus sonyanda, tapi syukur cepat di atas. Jangan sampai itu infus konyanda ada. Jadi usahakan semua pelayanan obat itu kemudian bisa terpenuhi. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga bahwa siapkan dokter Marina, itu siapkan itu konsep-konsep BLU. Karena orang berkali-kali itu melakukan studi banding untuk realisasikan BLU. Mungkin diprediksi kita bisa mendapatkan sekitar kurang lebih 6-12 miliar setiap tahunnya jika kemudian ini direalisasikan menjadi BLU dan semuanya dikelola oleh rumah sakit Mala ini. Tapi harus dipersiapkan betul-betul itu SDM. Nah, untuk mempersiapkan SDM termasuk keperawatan. Di kesehatan sudah ada bantuan beasiswa untuk dokter spesialis. IKO, siapa yang IKO tapi so memenuhi persyaratan, boleh IKO pi kalau mau suka pergi mau dapat izin dari kita, anestesi boleh begitu. Kemudian mata dengan telinga atau THT boleh. Kalau di luar itu nyanda begitu. Kalau misalnya mau pergi mau ambil spesialis mata, kita kasih sebelum batanya terus tanda tangan untuk rekomendasi. Kalau misalnya mau cari yang lain, enggak. Apalagi cuma tuh master kesehatan atau misalnya dokter kesehatan, enggak. Itu spesialisasi mata THT boleh. Kalau itu oke, orang dukung. Syukur-syukur kalau ada ortopedik atau ahli tulang. Tuh lalu meninggal satu. Yang ortopedik itu siapa? Dokter Susanto. Ada rehabilitasi medik sini, ada. Nah itu, coba usahakan datangkan tuh rehab medik supaya itu boleh dilengkapi. Itu khusus untuk para dokter. Nanti juri mana? Dokter kesehatan. Kan ada beasiswa untuk dokter spesialis. Pilih akan dokter terbaik yang nak jaga absen di puskesmas atau di tempat kerja. Nah, kalau dia mau minta boleh, tapi DP persyaratan itu tadi, ambil mata atau THT. Ya, itu. Kemudian khusus untuk perawat, perawat di sini, siapa yang mau ambil scap nurse atau sarjana keperawatan nurse, kita mau kasih izin, cuma DP persyaratan ada. Ngoni mesti pergi di rumah sakit Pratama, begitu. Jadi siapa yang mau sekolah, kita kasih izin. Mana tuh D3 di sini ada? Ada, enggak ada. Perawat enggak ada yang D3 sih. Siapa yang D3 kemudian mau suka ke sana jadi sarjana keperawatan dan nurse, boleh. Cuma dorang mulai saat itu kita mau tempatkan di rumah sakit Pratama. Supaya semua yang sekolah di sarjana keperawatan itu, dorang harus tinggal di sana. Kita dengar 72 orang yang mendaftar untuk mau ambil tuners dengan sarjana keperawatan. Boleh, asalnya nak mengganggu. Kalau misalnya dia di sini 2, boleh satu pi ke sana mar sekolah, ambil di Unsrit. Kita baru kemarin ada tanda tangan MOU dengan Unsrit karena dorang kategori apa kotek DP kategori kalau istilah itu. DP apa? Akreditasinya di sana sangat-sangat baik. Jadi kita izinkan mau di sekolah
Tapi dorang nyendak mau pi Manado, nyendak. Cuma sekali-sekali. Dorang boleh sekolah di Unsrit, mar dorang bekerja di Rumah Sakit Pratama. Jangan ada coba-coba bilang, oh orang Joko. Enggak, kalau misalnya suka boleh. Kalau nyendak, semua atur Kadis Kesehatan. Catat semua tuh apa DP nama yang mau suka sekolah itu, dorang tempatkan di sana. Nona-nona atau nyong-nyong yang mau pergi di Rumah Sakit Pratama, ambil akan jadi 1-2 bangsal begitu, pakai for tempat tinggal dari perawat-perawat yang mau melayani di Rumah Sakit Pratama. Kalau so siap dalam waktu 1 bulan ke depan, orang semua resmikan, tuh tenaga so boleh pergi ke sana. Jadi cari tuh orang-orang yang mau sekolah, tempatkan di sana, uji coba 1 kali, orang resmikan untuk di operasionalkan tuh Rumah Sakit Pratama di Pulau Kabaruan. Pulau Kabaruan itu akan maju pesat karena di sana so ada 2 keputusan. Keputusan pertama tentang pengoperasian rumah sakit umum, Rumah Sakit Pratama. Kedua, SK dari Panglima bahwa di sana kemudian akan dibangun batalion. Batalion itu saudara-saudara tidak lagi bisa dibatalkan karena sudah menjadi surat keputusan Panglima TNI, maka akan segera dibangun di Pulau Kabaruan itu setara dengan Teling. Kalau di Teling itu saudara-saudara sekalian ada rumah sakit, ada lapangan bola, ada kompi A, B, C dan sebagainya. Itu kemudian bisa dibangun di Pulau Kabaruan. Dan di sana alokasi anggaran rencana untuk pembangunan batalion itu hampir kurang lebih 3 triliun. Dan itu kemudian akan membuat Pulau Kabaruan akan pesat kemajuan. Sehingga perimbangan pembangunan kita kemudian akan segera kita rasakan dengan adanya realisasi pembangunan batalion tersebut. Tak kira saudara-saudara sekalian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mana DP pengemban? Ada? Ini? Oh, sana dorang, ada. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pikir begitu. Ini harapan saya, semoga kemudian ini segera terbentuk. Karena mulai dari bangun itu, DP tiang di belakang sampai hari ini tetap dibangun. Dulu kita pertama kali bersama dengan melanjutkan Pak Tumimbang, orang kemudian membangun pertama kali ini rumah sakit ini. Dan sekarang ada pengembangan itu cukup bagus, sehingga kalau orang ada mengalami gangguan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan yang kita targetkan sama dengan hotel bintang 3 itu rumah sakit. Itu kok harapan. Jadi PPKOM dia bye-bye itu DP interior maupun DP pembangunan gedung. So masuk interior tuh ini. Baik, oke. Tak kira begitu. Boleh jo pendeta itu supaya pendeta esok-esok toh? Mau istirahat boleh. Begitu saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah menghadiri dan melaksanakan acara peletakan batu ini. Semoga peletakan batu kita pada saat ini menjadi tonggak atau menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Sansiote.